Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan memulai pembelajaran melanjutkan bab 1 bilangan bulat. Kali ini kita bahas 1.3 penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mempersiapkan semua alat-alat tulis kalian? Nah, ayo anak-anak kita bermain. Nah, coba kita akan bermain berkelompok. Silakan berkelompok sesuai kelompok yang biasa kalian lakukan. Ayo silakan semuanya memasuki kelompoknya masing-masing. Sekarang, buatlah peragaan bersama temanmu. Oke, semuanya sudah selesai ya? Nah, anak-anak menggunakan spidol yang kalian bawa, coba kalian buat 1 titik tumpu dan diberi 0. Nah, seperti ini ya anak-anak. Titik tumpunya ini adalah 0. Ke depan positif. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian ke belakang diberi -1, -2, -3 seperti ini. Ayo. Sekarang kalau peluit dibunyikan. Nah, peluit dibunyikan berarti salah satu anggota kelompok memasuki titik tumpu 0. Oke, saya bunyikan peluitnya. Nah, ini. Nah, pada kelompok 1 itu ada Ahmad. Ahmad ada di kelompok 1 memasuki titik tumpu. Nah, sekarang peluit saya bunyikan lagi. Kalian maju 5 langkah ke depan. Oke, 5 langkah. Nah, ini berarti sampai di angka 5 ya. Oke? Sekarang peluit saya bunyikan lagi. Kalian maju ke depan lagi. Nah, ternyata sampai di angka 8. Nah, ini Ahmad sampai di angka 8. Apakah kelompok yang lain juga sudah semacam itu? Nah, kalau belum dipraktekkan ulang ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata ini dari 0 ke 8 ini berarti menghasilkan 8 ya. Nah, dari peragaan ini kita bisa membuat garis bilangan. Jadi titiknya, berapakah titik yang diperoleh? Titiknya adalah 8. Bagaimana peragaan garis bilangannya? Kita buat garis bilangan. Ya, ini 0 sebagai titik tumpu. Kemudian 5 langkah ke depan. Nah, berarti positif 5. Kemudian maju lagi 3 langkah. Nah, ini 3 langkah ke angka 8. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 8. Nah, ini bisa kita tulis sebagai penjumlahan. Bentuk penjumlahan berarti plus 5 ditambah plus 3, hasilnya adalah plus 8. Biasanya ditulis kalau plus ini tanda plus dan kurung dihilangkan, cukup ditulis 5 saja. Ditambah ini plus 3-nya ini cukup ditulis 3 saja. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke? Kita lanjutkan dengan permainan yang kedua.
Peragakan permainan di papan berpeta. Maju ke depan 6 langkah, lalu mundur ke belakang 4 langkah. Berapakah hasilnya? Lalu buatlah garis bilangannya. Ayo silakan ya, seperti biasa ya, ini jadi titik tumpunya 0. Ini kembali satu orang masuk, maju ke depan 6 langkah. Berarti ada di nomor 6 ya. Kemudian mundur ke belakang, berarti mundur. Nah, ini dia mundur ke belakang 4 langkah. Nah, berarti sampai di angka 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Nah, ini kalau kita bisa membuat garis bilangan. Nah, jadi garis bilangannya bisa kita buat. Ini adalah titik tumpunya adalah 0, berarti 6 langkah ke depan. Kemudian setelah sampai di sini, mundur 3 langkah berarti arahnya berlawanan, arahnya ke kiri, -4. Sehingga hasilnya adalah positif 2. Kalau kita tulis penjumlahannya adalah positif 6 ditambah negatif 4 plus 6 tambah min 4 sama dengan plus 2. Atau biasa ditulis dengan 6 plus min 4 sama dengan 2. Nah, jadi 6 plus min 4 sama dengan 2. Sekarang anak-anak bisa ya membuat garis bilangan untuk penjumlahan. Jadi ini 6, berhenti di sini, ditambah min 4. Min 4 arahnya berlawanan, berarti ini min 4. Hasilnya adalah positif 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat komutatif penjumlahan. Nah, tadi plus 6 ditambah min 4 hasilnya adalah 2. Tadi sudah kita gunakan garis bilangan ya. Kalau min 4 ditambah dengan plus 6 hasilnya berapa? Coba kalau kita peragakan pakai bilangan titik tumpunya 0. Min 4 berarti arahnya ke kiri. Min 4 ya. Kemudian plus 6 arahnya adalah ke kanan. Nah, sehingga hasil akhirnya berapa? Ini hasil akhirnya adalah positif 2. Nah, sehingga di sini kita isikan positif 2. Ternyata plus 6 ditambah min 4 sama dengan plus 2. Min 4 ditambah plus 6 sama dengan plus 2. Nah, dengan cara yang sama, ya, jadi ini plus 6 tambah min 4 sama dengan min 4 ditambah plus 6 sama dengan 2. Sekarang dengan cara yang sama, maka kalian bisa mencoba dengan bilangan bulat yang lain ya. Maka secara umum kita bisa menyimpulkan untuk A, B bilangan bulat berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ini disebut sebagai sifat komutatif penjumlahan. Jadi A plus B sama dengan B plus A disebut sifat komutatif penjumlahan. Misalnya min 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Itu contohnya ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat berikutnya. Sifat asosiatif penjumlahan.
Nah, coba sekarang tentukan hasil dari dua soal ini. Ya, ini dalam kurung min 3 ditambah 6. Ini dikerjakan dahulu karena ada kurung. Kalau anak-anak kesulitan pakai kurung kerawa ya pakai kurung biasa saja ya. Yang penting berbeda dengan kurung yang di sini. Ditambah 4. Nah, karena ini dalam kurung, maka ini dikerjakan terdahulu. Min 3 ditambah 6, hasilnya adalah 3 ya. Nah, kemudian 4 kita letakkan di sini, tetap kita tulis 4. Nah, 3 ditambah 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang bagaimanakah dengan soal yang kedua? Min 3 tetap kita letakkan di sini karena tidak punya teman. Nah, ini yang ada di dalam kurung 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 kita letakkan di sini. Nah, min 3 ditambah 10 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Dengan cara yang sama kita dapat mengambil sembarang bilangan bulat. Nah, kesimpulannya A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Ini disebut sebagai sifat asosiatif penjumlahan. Ya, sifat asosiatif penjumlahan. Jadi misalnya 2 ditambah min 3 ditambah min 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung min 3 ditambah min 4. Demikian pula kalau misalnya kita ambil angka-angka yang lain. Itu disebut sifat asosiatif penjumlahan. Buah nangka, buah belimbing, peti di kebun segar rasanya. Jangan malu untuk dibimbing, besar kelak kau merasakannya. Terima kasih anak-anakku yang hebat.